Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad jaa'a fil hadithi man lam yas'alillaha yaghdhibu alaih. Disebutkan dalam hadis man lam yas'alillaha. Siapa orang yang tidak minta kepada Allah. Siapa orang yang tidak berdoa kepada Allah, yaghdhibu alaih, Allah akan murka kepadanya. Falyas'al ahadukum rabbahu hajatahu, maka mintalah kamu sekalian kepada Tuhannya, kepada Allah, hajatnya. Hatta syira'a na'lih, sampai tali sandalnya. Idza inqata'a, jika tali sandal itu terputus. Tuh. Allah juga pernah menyatakan kepada Nabi Allah Musa, mintalah kepadaku, katanya Allah, walau fi milhi darik, walaupun urusan garam yang ada di rumahmu. Minta sama Allah. Pernah suatu saat Nabi Allah Musa itu sakit gigi. Nabi Allah Musa sakit gigi. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Akhirnya Allah menyatakan bahwasanya, wahai Musa, engkau ambil rumput di sana itu. Engkau ambil rumput di sana itu. Engkau makan gini. Bahasa kita orang digigit gitu. Digigit gini. Maka nanti itu yang sakit gigi akan sembuh. Datang ke nyari rumput itu. Ketemu ya, rumput apa ya? Apa rumput gajah ya? Diambil gini, digigit ya, sembuh. Setelah selang beberapa waktu, kumat ini giginya ini. Akhirnya apa? Tidak munajat dulu sama Allah, langsung nyari rumput itu. Nyarusnya masih langsung nyari rumput, ketemu. Digigit kayak yang pertama, tetap sakit, tidak sembuh. Akhirnya apa? Nyatakan, ya Allah kenapa gini? Allah menyatakan apa? Kalau yang pertama, engkau menggigit itu karena ada kepasrahan dalam dirimu. Engkau tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain, sehingga engkau minta kepadaku. Sedangkan yang kedua, engkau merasa mengetahui sesuatu, sehingga seolah-olah langsung engkau bisa berbuat tanpa dari zatku, katanya Allah. Pahamnya? Itu kepepet ngono ya. Loro untu nang dokter ndak iso-iso. Ya, diobati ndak waras-waras. Jauh aja karena Allah. Ya ndak nanti akan dapat bisikan ya ndak. Ya ngambil air, datangkan di acara maulid, setelah itu diminum. Gusi, bendol ndak waras-waras. Bendol ndak waras-waras. Sing infeksi lah, sing inilah, minta aja sama Allah. Tapi ingat loh ya, setelah usaha mentok. Kalau sudah usaha mentok ndak bisa, ya sudah sama Allah. Pasrah betul-betul sama Allah, sudahlah. Ini solusi terakhir, ini ndak bisa. Harusnya bukan itu dulu. Pertama kali dia punya usaha ke dokter minta ini, kontak sama Allah. Paham ini ya? Ini hadis qudsi yang selanjutnya menegaskan bagaimana itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, artinya apa? Dalam hadits qudsi ini. Maksudnya hadits qudsi.
Man dzalladzi da'ani falam ujibhu. Allahu Akbar. Siapa orang yang katanya dia pernah memanggilku, pernah bermunajah kepadaku, tapi tidak aku terima munajahnya, tapi tidak aku jawabi. Siapa orangnya? Allahu Akbar. Ya. Wasa'alani falam u'tihi. Dan siapa orang yang mengatakan pernah minta kepadaku, tapi aku Allah tidak pernah beri. Wastaghfarani falam aghfir lahu. Dan siapa orang yang meminta ampun kepadaku, falam aghfir lahu, sedangkan aku tidak ngampuni dia. Mana orangnya? Yang pernah bermunajah kepadaku, tidak aku kabulkan. Yang pernah bermunajah kepadaku, tidak aku sambut. Yang pernah minta kepadaku, tidak aku beri. Yang pernah dia tadi itu minta ampun kepadaku, tidak aku ampuni. Siapa orangnya? Wa ana, sedangkan aku, katanya Allah, arhamur rahimin. Aku zat yang kasih sayang di antara zat yang kasih sayang. Sudahlah, pasti dikabulkan sama Allah. Orang doa sama Allah itu, orang munajah sama Allah itu, nampak atharnya atau enggak, nampak pengkabulannya secara dohir atau enggak akan rugi dia. Seperti orang husnudzon itu loh. Orang husnudzon itu tidak akan menarugi. Yang di husnudzoni ternyata memang benar baik, ya inti untung. Yang di husnudzoni ternyata dia tidak benar, ya inti tidak kena apa-apa, dia yang salah. Seperti itu. Orang suudon misalnya. Ente betul suudonnya, ente ya dosa, ada penyakit di hati. Apalagi salah. Doa sama Allah sama seperti itu. Mau nampak atharnya, mau enggak gobul. Sudahlah. Dalam riwayat disebutkan apa? Terkadang ada pengkabulan doa yang pernah kita sampaikan itu karena bekas dari datuk-datuk kita yang terdahulu yang pernah minta sama Allah. Itu atharnya. Makanya pikir, jangan sampai males untuk dekat sama Allah itu. Jangan sampai males untuk zikir. Jangan sampai males untuk munajah, berbicara dengan Allah dengan Al-Quran. Orang itu kalau Al-Quran apa? Berbicara sama Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan lupa. Zikir sama Allah. Apalagi sekarang ini. Sekarang ini sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Apa katanya Habib Kadzim tadi malam? Beliau nyampaikan apa? Allah itu, Nabi itu sering bersumpah loh. Walladzi nafsi biyadih. Demi Allah. Berapa kali itu Rasul seperti itu? Itu menunjukkan apa? Penegasan bahwasanya yang disampaikan oleh Nabi itu tidak akan luput sama sekali. Kalaupun Nabi tidak sumpah, kita percaya. Terus katanya beliau, terus gimana kiranya kalau yang sumpah itu Allah? Allah ini yang sumpah. Wal fajr wal layalin ashr. Siapa yang sumpah? Allah. Kok mau kita orang bingung? Ini waktu mulia, waktu yang agung sekarang ini. Yang bisa puasa, puasa. Yang tidak bisa puasa, zikir la ilaha illallah itu baca. Banyak zikir sama Allah. Ya. Wa fil hadis, inna Allah yuhibbul mulihhin fid du'a. Ya. Dalam hadis, inna Allah, sesungguhnya Allah yuhibbul mulihhin,
menyenangi orang yang merintih ketika doa. Merintih fid doa. Merintih kepada Allah. Ada satu orang merintih sama kita misalnya. Ya, jangankan orang lah. Ya Allah, najismu ghalaba. Kita kelihatan di situ itu ada anjing misalnya. Kejepit. Kena balok misalnya, balok kayu. Kita orang jalan berhenti kadang. Seakan, Rek. Apa ini? Najismu ghalaba. Diangkat ini. Kita bebaskan. Itu kita. Lah terus bagaimana dengan penciptanya kita? Mosok ndak gobul, Rek. 20 tahun mau corotip haddad. Ndak gobul. Ndak mungkin. 20 tahun khidmah kepada orang soleh. Mosok ndak jadi orang soleh. Mosok anaknya tidak jadi orang soleh. Makanya jangan kaget. Kalau orang deket sama orang soleh, khidmah kepada orang soleh, kalau dia tidak sendiri jadi orang alim, anak keturunannya jadi orang alim. Itu. Cuma ngono hawa nafsu, kadang-kadang kena iko, kena iki, akhirnya pedot maning. Ya enak-enak hadir pengajian, ndak hadir maning. Ya kapan munajat itu ngono. Pernah Hai Umar nyampaikan sama kita tentang gambaran ketika orang baca wirid. Orang baca wirid. Katanya beliau orang baca wirid itu seperti orang gali sumur. Hari ini kita baca, hari ini kita gali. Besok kita baca, berarti besok kita gali. Seminggu libur, tak baca, ya seminggu tak gali. Setelah itu gali lagi. Kira-kira kapan keluar airnya? Ya gitu kan banyak kita orang. Cek suruh suworo lo ngejak nang masjid. Ayo rek nyong nang masjid, ayo. Kon rak krisis ekonomi kan. Kita orang krisis ekonomi kan, butuh duit wis dodo wis. Anabe butuh keterangan hati, iya wis perlu keterangan hati, jembari hati, iya wis tahu. Cuma sing lebih kon butuh no kan saiki duit ah. Duit. Ono solusi ini iki. Nyang nang masjid. Lho sampai Kiai Hamid ngomong ngono lho rek. Kurang ngopo. Minta sama Allah, minta. Itu Nabi Allah Musa, hatta urusan darem. Ndak perlu ado. Lanang kono, walanang kini, walanang kono. Apalagi ke tempat yang di situ mayoritas orang kafir. Dadi opo kon? Mayoritas orang muslim sih belehar kok. Ndak iya kan? Ini omongan al-haq, Rek. Ini omongan al-haq. Ente terima, ya emang al-haq. Ndak ente terima, ya terserah. Ini al-haq. Coba ente bayang no. Ente hidup di sini misalnya ya. Hidup di tengah orang-orang yang baca kitab, hadir majelis. Coba lihat diri ente. Semangat. Kadang semangat. Kadang enggak. Mau pindah ke daerah yang di situ mayoritas seperti itu. Terus mau jadi apa? Apa yang kita cari dalam hidup kita ini? Duit. Nyawa masjid. Ini lah. Hatta sandalmu pedot. Jawab karo Allah. Ini hadisnya. Urusan sandal pedot. Duit sandal jepit. Ndak duit 20.000. Jawab karo Allah. Dikei. Tak mungkin ndak. Tidak ada ke langit. Ono wasilah. Allah. Wal makhluk yaghdibu wa yanfuru inda tikrari soal. Ya. Makhluk akan marah, akan lari. Inda ketika tikrari soal, terus menerus minta. Ay, jujur, kon karo bojomu ya apa? Isu guys, Allah tagihan metu ini. Dah iya kan? Gimana? Apalagi ini kapan belanja? Allah, koyo ditakoni Israel teko. Koyo ngono rasane.
Tapi ya mau tidak mau. Ya itu sifatnya manusia memang. Itu sifatnya manusia. Lek ngerti fikih hebat ngomong dik yang ngono ya. Wajib jenenge belonjo fajar. Lek wis fajar baru kon njok dhuwit. Oh ngono Mas yo iya gawe beker, murup temenan bekeri fajar. Mas belonjo la haula wala quwata illa billah. Nemu di endi kono itu ini. Manusia katanya pengarang, muallif, makhluk akan marah, akan lari inda tikori soal. Ketika terus menerus minta. Allahu Akbar. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Waqad qala Allah Ta'ala li Musa. Ya, waqad qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam. Allah menyatakan kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, salni fi du'aik. Salni fi du'aik. Mintalah kepadaku fi du'aik, dalam doamu. Apa? Waja'a fi salatik. Dan datang dalam salatnya wallahu a'lam. Hatta milha ajinik ini, wajibik itu apa? Nun apa, Mbak? Nun ya. Ini Mbak, ajinik. Tadi tuh. Sampai apa? Garam untuk adonan ente itu. Buat roti kurangan garam. Mau beli tidak punya, tetangga tidak punya, ini tidak punya, minta sama Allah. Dikasih, enggak. Caranya. Doh, aja ngomong itu. Sudah Allah yang ngasih. Enggak perlu buat. Ada satu orang dia sudah meninggal. Insyaallah dia. Itu insinyur perminyakan. Tapi yang ngono, insinyur tak dipeseh. Nggak bisa. Akhirnya apa? Bosan kita lontang lantung. Tapi dia yakin sama Allah. Pokoknya tiap pagi dia keluar. Nyari rezekinya Allah. Insinyur loh ini, perminyakan. Akhirnya apa? Subhanallah, dia itu ingin minum kopi. Nanti minum kopi ya. Duduk, orangnya saya gitu. Bangsa Al-Kaf. Ojo Islam perlu kan kok. Oh Masya Allah, sudah meninggal dia. Asli mau balung. Oh dawa, ojo. Duduk di situ minum kopi, subhanallah ada orang duduk juga. Minum kopi. Ya mbu, Allah alam omong-omongan opo kan gitu kan. Di warung kopi kan ngono ah. Ono ae sing ngomong kan, leko, ngono gitu orang. Omong-omongan ternyata apa? Ini bos apa ini namanya ngebor itu loh di Kalimantan. Pas sama kerjaannya. Loh, gini. Oh ya Allah wa'lam, pindah ke sana. Kerja sama ini. Jadi orang Masya Allah. Anaknya sampai ada di Hadramut segala. Dia sudah meninggal sekarang. Gitu. Jalan. Lah kita orang ini kadang gini. Kita ini kadang itu mendahulukan karomahnya dulu tanpa ikhtiar. Lah iku soro. Kepingin karomah dhisik, kepingin langsung tol al-badru alaina. Tapi waktu dibendokin di Taif lali. Loh kan gitu kan? Tapi ketika gigi gerahamnya Rasulullah pecah itu lupa. Yang inti ingat bagaimana Nabi masuk kota Madinah disambut tol al-badru alaina. Itu yang diingat. Tapi perjuangannya enggak, jangan. Ikhtiar. Jalan aja. Dikasih. Enggak mungkin enggak. Pasti. Allah kok. La tas'alanna bani Adam hajatan. Wa ansyadu, mereka para ulama mengatakan, menyampaikan waktu bait syair. La tas'alanna bani Adam hajatan. Jangan benar-benar engkau fokus kepada manusia untuk satu hajat. Jangan. Wasal alladhi abwabahu la tuhjab
mintalah engkau yang pintu-pintunya tidak pernah ditutup, tidak pernah dihijab sama sekali. Minta di situ. Allahu yaghribu in tarakta su'alahu. Allah akan murka kalau engkau meninggalkan untuk minta sama Allah. Allah marah loh. Sombong orang ini. Tidak minta sama Allah, sombong ini. Itu. Bani Adam. Sedangkan manusia, hina yus'alu yaghribu. Ketika dimintai, dia marah. Jauh, tok ay kesel lah. Dah iso ta, umur jahat mana kadang pengkor ta, waduh, duit tidak dikei, dilok-ilok no jangan. Isi ku menungso. Salahmu, salahnya kita orang kenapa minta sama manusia? Nggak perlu. Sering kalimat-kalimat guyonan yang kita sampaikan sama inti semuanya. Kalau buat proposal jangan sama bupati. Jangan sama wali kota, jangan sama gubernur. Jangan sama presiden. Buat proposal kepada raja di raja, Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sekarang ente lihat, yang inti katakan bupati, yang inti katakan gubernur, yang inti katakan presiden, yang katakan banyak. Datang ke rumah orang-orangnya besar-besar. Mereka minta dukungan. Itu mau minta sama orang seperti itu. Tak perlu. Ada satu ungkapan yang cukup bagus ya. Ada satu ungkapan yang cukup bagus. Ente tahu enggak Nabi Allah Yusuf alaihissalam? Ya kan? Itu kan Zulaikha kedanan kan sama Nabi Allah Yusuf kan? Gimana Zulaikha sampai seperti itu? Pan. Panjang tawil arit ngarep karek nom-noman kabeh kuwi juat kabeh kene. Tapi lihat ketika Zulaikha ndak fokus kepada Nabi Allah Yusuf, fokus kepada penciptanya Nabi Allah Yusuf yang datang kepada Zulaikha sambil mengatakan bahwasannya perintah Allah aku untuk menikahi kamu karena dari rahimmu akan muncul nabi-nabi keturunan kita. Ketika apa? Ketika minta sama pemiliknya. Tapi kalau ente minta ke sini, ya repot. Kalau babut tawasul enggak apa-apa. Ngelancarkan, enggak apa-apa. Lain. Minta sama tawasul lain. Kalau tawasul itu jalan tembus untuk cepat. Lewat tol. Nah, itu. Tol langit. Langsung langit. Sore moco Quran Shadaqallahul azim. Ya Allah, aku butuh 50.000 ya Allah. Mosok digabulno sama Allah 50.000 50.000. Ada satu orang punya kucing per hari makannya tok 100 lebih. Iki ono wong ngei mangan kucing 100 lebih. Kita orang mek 50.000, musuh dari KI. Kok teman-teman, wis tekan aku, tak kei kon. Aja bendino ta. Lo kan gitu. Ana sudah ini, minta terus, enggak apa-apa. Terus minta. Terus minta. Jangan putus. Iya. Ana beb lama, beb enggak punya keturunan, minta terus. Usaha minta, jangan lupakan minta, usaha minta. Nabi Zakaria 40 tahun dikabulkan sama Allah. Punya keturunan. 40 tahun. Nabi. Oh, jenengan Nabi. Nabi tadi. Wali apa? Wali daya. Kok ate ana wis duwe balik-balik. Wis tahun bengi ya. Pirang tahun di bengi. Oleh seminggu. Seminggu. Habibullah Haddad 18 tahun. 18 tahun beliau. Perhatikan ini. Habib Abdullah Haddad 18 tahun bangun malam. Baru merasakan nikmat bangun malam. 18 tahun. Taklim petang tahun jadi wong alim. Ndak ono, Pak. Terus taklim. Minal mahdi ilal lahad. Mulai digendong sampai kon ditekek di ngisor. Tetap taklim. Tetap majelis ilmu.
tetap hadir gitu. Semangat. Ya. Insyaallah lebih semangat Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Tinggal sedikit ya. Fasyattani ma baina hadaini wa suhqan liman ta'alaqa bil athari wa aradan al-ain. Fasyattan, maka ada dua hal, ada dua cabang. Ma baina, dua perbedaan atas apa-apa dari ini. Wa suhqan, dan satu bentuk kejelekan liman ta'alaqa bil athari. Yang dia tadi itu bergantung kepada makhluk wa aradan al-ain, sedangkan dia berpaling dari sumbernya Allah. Semoga diberikan semangat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.